Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah gaib, misteri, dan teror malam hari menjadi nyata. Bersiaplah, karena setiap cerita punya sisi gelap yang tak semua berani ungkap. Suara. Semakin pelan efek angin berhembus atau suara seretan. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan jangan lupa baca doa. Karena kamu sedang memasuki dunia. Demit Horor, Pemalang, sebuah kota kecil di Jawa Tengah, terkenal dengan keramahan warganya dan jalur wisatanya yang mulai ramai dikunjungi pelancong dari luar kota. Di salah satu sudut kota, berdirilah garasi sederhana milik seorang pria paruh baya bernama Pak Karyo, pria 60 tahun yang selama ini hidup dari usaha bus pariwisata. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok pekerja keras, jarang bicara banyak, dan tidak terlalu suka ikut campur urusan tetangga. Setiap pagi, Pak Karyo datang ke garasi mengenakan kemeja lusuh dan topi tuanya. Ia akan berdiri mengawasi bus yang terparkir rapi, sesekali menyapu halaman atau memperbaiki kursi bus yang rusak. Usaha ini sudah ia jalankan hampir 2 dekade, sejak zaman anaknya masih kecil. Meski tidak besar, usaha ini cukup membuatnya bisa membiayai keluarga dan hidup dengan tenang. Namun, ketenangan itu mulai terganggu ketika sebuah usaha baru masuk ke lingkaran terminal pariwisata Pemalang. Seorang pria muda bernama Pak Hafiz mendirikan bisnis bus pariwisata dengan armada baru yang lebih mengkilap dan modern. Busnya ber-AC, ada wifi, bahkan kursinya bisa direbahkan. Pak Hafiz juga pintar dalam mempromosikan usahanya lewat media sosial dan menawarkan harga promo yang jauh di bawah harga pasar. Awalnya Pak Karyo tidak begitu peduli. Namanya orang baru, semangatnya masih panas, gumamnya suatu sore sambil duduk di kursi plastik di depan garasi. Namun lama-kelamaan pelanggan-pelanggan tetap mulai menghilang satu persatu. Banyak yang membatalkan pemesanan dan lebih memilih bus milik Pak Hafiz. Bahkan, beberapa sopir lepas yang biasa bekerja dengannya mulai pindah ke tempat saingan. Pak Karyo mulai merasa terusik. Orang ini belum ada apa-apanya tapi sudah berani geser tempat saya, bisiknya pada dirinya sendiri. Hari-hari berlalu dengan rasa frustasi yang makin menggerogoti. Pak Karyo bukan orang yang pandai bersaing dalam hal teknologi atau promosi. Ia hanya tahu cara lama, kerja keras, rajin, rawat kendaraan, dan memperlakukan sopir dengan baik. Tapi ternyata, dunia sudah berubah. Para pelanggan sekarang lebih memilih kenyamanan, bukan loyalitas. Puncaknya adalah ketika sebuah rombongan dari Jakarta, langganan lama Pak Karyo, memilih menyewa bus milik Pak Hafiz. Padahal, sudah 5 tahun mereka selalu pakai jasa Pak Karyo setiap liburan sekolah. Saat itu Pak Karyo duduk sendirian di dalam bus kosong. Angin sore bertiup pelan lewat jendela yang terbuka. Suasana garasi sunyi, hanya ada suara burung gereja di atap dan derit engsel pintu yang tua. Ia meremas tangannya sendiri. Wajahnya muram, tapi matanya menatap kosong keluar jendela. Kalau begini terus, bisa mati pelan-pelan, katanya pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Pak Karyo tidak bisa tidur. Ia termenung memandangi langit-langit kamarnya, lalu turun dari ranjang dan duduk di kursi dekat jendela. Tangannya gemetar. Ada kegelisahan yang menggerayangi dadanya. Perasaannya kacau. Ia merasa kalah, tidak dihargai, dan seperti orang tua yang tersingkir oleh zaman. Besoknya tanpa banyak bicara pada siapapun, ia pergi ke sebuah tempat yang sudah lama ia hindari. Sebuah rumah tua di pinggiran kota yang konon dihuni oleh Maksari, seorang dukun yang dikenal bisa membuka jalan bagi orang-orang yang ingin cepat kaya. Dulu Pak Karyo pernah mengantar seseorang ke sana, tapi ia sendiri tidak pernah berniat mampir. Tapi sekarang, keadaan telah berubah, langkahnya berat, tapi tekadnya bulat. Di depan pintu rumah Maksari, angin mendadak berhenti berhembus. Langit mendung padahal tadi siang matahari bersinar terang. Suara ayam jantan tiba-tiba terdengar meskipun matahari belum terbenam. Pak Karyo mengetuk pintu pelan, tok, tok, tok. Dari dalam terdengar suara serak yang menggetarkan hati. Sudah. Ditunggu dari tadi, Karyo. Pak Karyo menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Saat pintu terbuka, aroma kemenyan menyambutnya. Di sanalah awal dari segalanya dimulai. Awal dari perjalanan panjang
rahasia, dan kegelapan yang tak bisa ia tarik kembali. Udara di dalam rumah Mak Sari terasa lembab dan pengap. Aroma kemenyan dan bunga-bunga layu menyatu dalam satu bau yang menusuk hidung. Langit di luar masih kelabu, tapi di dalam ruangan itu terasa seperti malam hari. Lampu minyak menggantung, di sudut cahayanya redup dan bergetar, membuat bayangan Mak Sari menari-nari di dinding bambu. Mak Sari duduk di lantai, mengenakan kain hitam dan selendang merah yang melingkar di kepalanya. Matanya setajam pisau meski wajahnya keriput seperti kulit rambutan kering. Di depannya terbentang tikar tua, dengan beberapa mangkuk berisi bunga, darah ayam, dan potongan rambut manusia. Pak Karyo berdiri di ambang pintu, ragu. Tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Maka ia masuk, menundukkan kepala, dan duduk bersila di hadapan perempuan tua itu. "Kenapa baru datang sekarang?" tanya Mak Sari pelan, tapi suaranya bergema seperti dari dalam gua. Pak Karyo menarik napas panjang. "Saya butuh bantuan. Usaha saya sepi, saingan banyak. Saya sudah coba semua cara tapi tetap kalah." Mak Sari mengangguk pelan seolah ia sudah tahu segalanya. "Kalau begitu, kau sudah siap bayar harga?" Pak Karyo tidak langsung menjawab. Ia memandangi lantai, jari-jarinya saling mengusap gelisah. Akhirnya ia berkata lirih, "Kalau itu satu-satunya jalan, saya siap." Mak Sari tertawa kecil, tapi tidak ada kehangatan dalam tawanya. Suaranya dingin dan membuat bulu kuduk merinding. "Bukan uang yang diminta, bukan kerja keras, tapi nyawa," katanya. Tajam. Pak Karyo diam. Jantungnya berdetak kencang. "Setiap keberuntungan datang kau harus serahkan satu tumbal. Tidak boleh sembarangan. Tumbal harus bernyawa dan harus diserahkan dengan ikhlas." Pak Karyo menelan ludah. "Siapa yang harus jadi tumbal?" Mak Sari tersenyum. Ia menunjuk ke dalam kuali besar di sudut ruangan. Pak Karyo berdiri perlahan dan mendekat. Ia melihat ke dalam kuali itu, gelap, hitam seperti lumpur. Tapi saat ia menatap lebih dalam, bayangan menyeramkan muncul. Wajah seorang sopir yang ia kenal, Mas Yanto. Sopir baru yang belum lama ini bekerja padanya, masih muda dan sangat rajin. "Dia," kata Mak Sari. "Kau kenal dia, bukan? Sopir yang polos, jujur, dan baru mulai meniti hidup. Dia cocok, energinya masih segar." Pak Karyo merasa perutnya mual, tapi pikirannya kembali pada bus kosong di garasi, pada wajah Pak Hafiz yang selalu tersenyum puas, pada tabungan yang makin menipis. Ia memejamkan mata. "Baik, saya akan lakukan." Mak Sari mengambil segenggam bunga dan meniupnya. Serbuk hitam melayang dan masuk ke wajah Pak Karyo. Seketika, kepalanya pening, tubuhnya berat, dan matanya terasa panas. Dalam kesadaran yang mulai mengabur, ia mendengar suara lirih Mak Sari. "Beri dia jalan, beri dia maut, maka kau akan dapat limpahan rezeki. Tapi ingat, ritual ini tidak bisa berhenti. Sekali kau masuk, kau harus terus beri makan." 2 minggu setelah itu, Mas Yanto mendapat tugas mengantar rombongan anak sekolah ke Dieng. Bus sudah dicek, oli baru diganti, dan rem dalam kondisi baik. Tapi saat bus itu melewati tikungan tajam di jalan menurun, sesuatu yang aneh terjadi. Mas Yanto bersumpah ia melihat sosok perempuan tua berdiri di tengah jalan. Matanya hitam legam, mulutnya tersenyum lebar. Ia banting setir dan bus terguling ke jurang. Seluruh penumpang tewas. Tidak ada yang selamat. Berita itu menggemparkan Pemalang. Tapi yang mengejutkan, setelah kejadian itu, usaha bus Pak Karyo justru meledak. Banyak orang merasa iba dan bersimpati. Nama usahanya naik ke permukaan. Beberapa agen wisata merasa terpanggil membantu, bahkan menawarkan kerja sama jangka panjang. Order masuk tanpa henti. Bus-busnya sibuk jalan setiap minggu. Uang mengalir deras. Dalam waktu 3 bulan, ia membeli 2 unit bus baru. Tetangga mulai heran. "Bus dia habis kecelakaan kok malah makin ramai ya?" bisik seorang warga pada malam hari. Tapi tak ada yang berani bicara terang-terangan. Pak Karyo terlihat lebih sering menyendiri, jarang bicara. Ia mulai suka berdiri lama di depan garasi, memandangi busnya sambil senyum tipis. Kadang terdengar, ia bicara sendiri.
kadang terlihat seperti sedang menghitung sesuatu dengan jari. Namun di balik kesuksesan itu ia tahu, ia harus memberi makan lagi. Dan bayangan wajah Mas Yanto terus menghantuinya setiap malam. 3 bulan telah berlalu sejak kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Mas Yanto dan rombongan pelajar. Namun, kehidupan Pak Karyo justru tampak semakin makmur. Garasi bus miliknya yang dulu sepi kini selalu dipenuhi kendaraan yang siap berangkat ke berbagai tujuan. Yogyakarta, Bandung, bahkan Bali. Order datang silih berganti, pelanggan memuji pelayanan. Sopir-sopir baru berdatangan mencari kerja. Dari luar, hidup Pak Karyo tampak seperti mimpi indah yang jadi kenyataan. Namun, tetangga-tetangganya mulai merasa ada yang tidak beres. Malam-malam di sekitar rumah Pak Karyo jadi lebih sunyi dari biasanya. Udara terasa lebih dingin dan suara-suara aneh mulai sering terdengar dari dalam garasi. Beberapa warga melaporkan melihat sosok tinggi besar, berjubah hitam, berdiri di antara bas-bas pada malam hari. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dan menatap ke arah rumah. "Mak, aku tadi lihat orang tinggi banget di garasinya Pak Karyo." "Diam aja, mukanya nggak kelihatan," ujar seorang anak kecil yang tinggal tak jauh dari sana. Ibunya menepis sambil bergidik, "Jangan ngomong sembarangan, nanti dikutuk." Namun, bisik-bisik warga mulai menyebar, apalagi setelah beberapa kejadian aneh mulai menimpa orang-orang yang bekerja di usaha Pak Karyo. Salah satu sopir barunya, Mas Heri, mulai merasakan keanehan sejak minggu pertamanya bekerja. Awalnya hanya suara langkah kaki di dalam bus saat dia membersihkan bagian belakang. Padahal dia tahu betul dia sendirian. Ia juga pernah mencium bau anyir seperti darah yang muncul entah dari mana. Namun puncaknya terjadi pada suatu malam ketika ia menginap di dalam bus karena besok pagi harus berangkat ke luar kota. Ia sudah terbiasa tidur di bangku penumpang belakang. Tapi malam itu berbeda. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara anak kecil menangis di dalam bus. Awalnya ia mengira itu hanya mimpi. Tapi suara itu terus terdengar, makin jelas makin menyayat. "Siapa di sana?" tanya Mas Heri sambil bangkit menyalakan senter dari ponsel. Saat ia menyorot bagian tengah bus, ia melihat bayangan kecil berjongkok di salah satu kursi. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya basah seperti habis diguyur hujan. Mas Heri mendekat perlahan, tapi ketika ia sampai di kursi itu, sosok tersebut menghilang begitu saja. Ia segera keluar dari bus, napasnya memburu, dan sejak saat itu, ia merasa tidak nyaman lagi bekerja di sana. Beberapa hari kemudian ia menghadap Pak Karyo. "Maaf Pak, saya nggak bisa lanjut kerja di sini. Saya ngerasa ada yang nggak beres." Pak Karyo hanya menatapnya dengan dingin, tidak marah, tidak pula membujuk. "Kalau kamu nggak kuat, nggak usah dipaksa," katanya pelan. Mas Heri buru-buru pergi, tanpa menoleh lagi. Setelah Mas Heri pergi, Pak Karyo kembali menyendiri di rumahnya. Tatapannya kosong, wajahnya pucat. Ia tahu betul kenapa hal-hal aneh itu mulai muncul. Sudah terlalu lama ia tidak menyerahkan tumbal. Mak Sari pernah memperingatkannya bahwa jika waktu antar tumbal terlalu lama, maka penunggu yang membantunya akan gelisah. Makhluk itu akan menampakkan dirinya pada orang-orang di sekitar dan bisa lepas kendali. Jika itu terjadi, tidak hanya dirinya yang dalam bahaya, tapi juga keluarganya. Malam itu, Pak Karyo duduk sendirian di tengah garasi, dikelilingi bos-bosnya yang diam seperti saksi bisu. Ia menyalakan kemenyan dan memejamkan mata. "Besok, saya akan cari lagi. Tunggu saja." Dari kegelapan antara dua bus, sepasang mata merah menyala. Tidak berkata apa-apa, hanya menatap, menunggu. Sementara itu, di luar pagar, seorang tetangga melihat bayangan samar itu dari kejauhan. Ia berlari pulang dengan wajah pucat pasi, dan sejak malam itu, tak pernah lagi berani melintasi depan rumah Pak Karyo setelah maghrib. Dan meskipun usaha busnya terus ramai, kini semua orang tahu, ada sesuatu yang jahat tersembunyi di balik kejayaan itu. 2 minggu setelah Mas Heri keluar dari pekerjaan, suasana di garasi bus milik Pak Karyo terasa semakin aneh dan berat. Bus-bus yang dulunya menjadi kebanggaan, kini seperti benda mati yang menyimpan rahasia kelam. Meski terus berjalan dan menghasilkan,
Banyak uang Pak Karyo tahu, waktu tumbal berikutnya sudah dekat. Setiap malam ia dihantui mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia melihat sosok makhluk tinggi, matanya merah membara, kulitnya hitam seperti arang, dan tangannya panjang mencengkeram. Tubuh-tubuh manusia yang menjerit ketakutan. Di sekelilingnya terdengar bisikan-bisikan aneh. Bahasanya tidak ia pahami, tapi maknanya jelas. Berikan lagi, sekarang. Pak Karyo terbangun dengan tubuh penuh keringat, nafasnya terengah. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi. Kalau aku tidak segera menyerahkan tumbal, mereka akan mengambil sendiri. Gumamnya pelan tapi pasti. Pagi harinya Pak Karyo duduk di meja makan bersama cucunya. Arga, anak dari anak perempuannya yang bekerja di luar kota. Arga baru saja lulus SMA dan sejak 2 bulan terakhir tinggal bersama Pak Karyo karena ingin belajar tentang usaha transportasi. Anak itu lugu, sopan, dan sangat dekat dengan kakeknya. "Simbah, nanti sore aku ikut bantu bersihin bus ya," kata Arga sambil tersenyum. Pak Karyo mengangguk kecil. "Iya boleh, tapi jangan terlalu capek." Namun dalam hatinya, ada rasa bersalah yang menekan. Ia menatap cucunya lama-lama. Anak itu polos, tidak tahu apa-apa. Tapi bukan dia yang akan dijadikan tumbal. Belum sekarang. Hari itu Pak Karyo punya satu rencana. Ia mengingat seorang sopir paruh waktu bernama Pak Darto, pria 40-an tahun, yang sedang terlilit utang. Beberapa kali ia meminjam uang ke Pak Karyo, dan beberapa kali pula datang dengan wajah cemas, karena ditagih rentenir. Saat Pak Darto datang, untuk mengambil bus malam, Pak Karyo menyapanya dengan suara lembut. "Dar, kamu butuh uang tambahan kan?" Pak Darto mengangguk, wajahnya murung. "Iya Pak, saya bingung. Anak mau masuk sekolah tapi uangnya belum cukup." Pak Karyo tersenyum, tipis. "Kalau kamu mau ambil jalur cepu malam ini, saya tambahin honormu 2 kali lipat, tapi jangan bilang siapa-siapa." Pak Darto langsung setuju, tanpa pikir panjang. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhirnya. Bus yang dikendarai Pak Darto berangkat jam 9 malam. Isinya hanya belasan penumpang, rombongan kecil dari sebuah keluarga yang hendak ke acara pernikahan. Cuaca malam itu buruk, hujan turun deras dan kabut tebal menyelimuti jalan. Di daerah hutan randu dongkal, bus itu mendadak kehilangan kendali. Tidak ada bekas rem, tidak ada tanda kerusakan mesin. Bus itu menabrak pembatas jalan dan masuk jurang sedalam 20 meter. Semua penumpang tewas, termasuk Pak Darto. Keesokan, paginya berita kecelakaan itu tersebar cepat. Tapi anehnya, tidak sedikit pun usaha Pak Karyo terpengaruh. Justru setelah insiden itu, beberapa perusahaan wisata besar dari Jakarta menghubunginya dan ingin kerjasama untuk pengadaan bus bulanan. Pak Karyo hanya duduk di ruang tamunya menatap layar ponsel. Notifikasi pesan berdatangan. "Rezeki datang lagi," bisiknya sambil tersenyum tipis. Namun, yang aneh adalah suara dari dalam garasi yang semakin sering terdengar. Kadang seperti rintihan, kadang seperti anak kecil tertawa, kadang seperti langkah kaki mengelilingi rumah. Tetangga semakin takut. Bu Murni, tetangga dekat rumah, suatu malam melihat sesuatu dari celah jendela kamarnya. "Aku lihat ada perempuan jalan di atas atap bus. Jalannya kayak melayang. Mukanya nggak ada matanya," katanya sambil menangis ketakutan ke suaminya. Sementara itu anak-anak di sekitar kampung dilarang main di dekat garasi milik Pak Karyo. "Jangan deket-deket situ. Banyak setan sekarang," kata salah satu orang tua. Tapi Pak Karyo tetap tenang. Ia seperti sudah mati rasa. Sampai pada suatu malam ketika ia sedang duduk sendirian di dalam garasi, ia merasa ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi di balik kaca spion salah satu bus, ia melihat bayangan Pak Darto berdiri. Menatapnya kosong. Pak Darto tidak bicara, tapi wajahnya penuh darah. Tangannya terangkat, seolah meminta pertanggungjawaban. Pak Karyo mundur perlahan. Mulutnya bergetar. Maaf. Saya juga terpaksa." Bayangan itu menghilang perlahan. Tapi sejak malam itu, Pak Karyo tahu kalau mereka yang dijadikan tumbal tidak benar-benar pergi. Mereka tinggal di situ, di garasinya, di dalam busnya,
di setiap jejak keberhasilannya, dan sekarang bayangan-bayangan itu mulai mendekati rumah. Hari demi hari berlalu, namun Pak Karyo tidak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak. Meskipun uang mengalir deras dan semua armada busnya laris disewa, batinnya tak pernah tenang. Setiap malam, suara-suara dari garasi semakin keras, semakin nyata. Kadang terdengar seperti suara seseorang yang mengetuk-ngetuk bodi bus dengan keras. Kadang seperti tangisan perempuan dari dalam bagasi. Namun yang paling membuat bulu kuduknya merinding adalah tawa anak kecil. Tawa itu nyaring, seperti anak-anak yang sedang bermain petak umpet. Tapi ketika ia keluar rumah dan berdiri di garasi, tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan tubuhnya sendiri dan puluhan bus yang diam bagai mayat. Tetangga-tetangganya sudah lama menjauh. Tak ada lagi yang menyapa. Orang-orang hanya berani lewat saat siang hari. Malam, mereka menghindari jalan depan rumahnya. Bahkan warung di ujung gang yang dulu ramai kini tutup lebih awal sejak beberapa warga melihat bayangan besar melintas di depan rumah Pak Karyo dan menghilang ke dalam bus. Di dalam rumah, hanya ada dua orang, Pak Karyo dan Arga, cucunya yang makin hari makin curiga dengan apa yang terjadi. "Simba," ujar Arga suatu malam. "Kenapa tiap malam suara-suara dari garasi makin keras? Aku juga dengar ketukan dari bus kayak orang minta tolong." Pak Karyo terdiam. Ia menunduk. Tangannya gemetar namun ia berusaha menahan diri. "Udah, jangan dipikirin. Mungkin cuma kucing atau tikus," jawabnya singkat. Tapi Arga bukan anak kecil lagi. Ia tahu ada yang tidak beres. Ia sudah beberapa kali melihat kakeknya membakar kemenyan di tengah malam, berdiri sendiri di antara bus, atau duduk memandangi foto-foto orang yang sudah meninggal. Mas Yanto, Pak Darto, dan belasan penumpang yang tewas dalam 2 kecelakaan besar. Dan malam itu saat Arga buang air kecil ke belakang rumah, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Dari celah garasi yang terbuka sedikit, ia melihat sosok tinggi sekali berdiri di samping bas. Sosok itu seperti manusia, tapi tubuhnya menghitam seperti dibakar, dan matanya merah menyala. Yang lebih menyeramkan, di bawah kaki sosok itu, ia melihat tubuh-tubuh lain, duduk membungkuk, menunduk, penuh luka, seperti barisan orang mati yang menunggu giliran. Arga langsung lari kembali ke kamar. Ia tidak tidur malam itu. Sementara itu Pak Karyo makin kehabisan akal. Sudah sebulan berlalu sejak tumbal terakhir. Makhluk yang ia panggil dulu lewat perantara Mak Sari kini semakin buas. Kadang saat malam ia melihatnya duduk di atap rumah, atau berdiri di tengah jalan, menatapnya tanpa berkata apa-apa. Rasanya seperti punya utang nyawa yang terus ditagih. Dan malam itu, mimpi buruknya datang lagi. Ia bermimpi berada di dalam salah satu busnya. Di kursi-kursi penumpang duduk semua orang yang pernah ia tumbalkan. Mas Yanto duduk di kursi depan, kepala berlumuran darah. Pak Darto duduk di belakang, wajahnya penuh luka. Di tengah-tengah mereka duduk belasan penumpang dengan wajah hancur, tubuh remuk. Lalu mereka serempak menoleh ke arah Pak Karyo. Mereka tidak bicara, tapi dari matanya, jelas sekali mereka menuntut balas. Pak Karyo terbangun sambil berteriak, napasnya tercekat. Tapi kali ini ia tidak sendirian. Arga berdiri di ambang pintu kamar, wajahnya pucat. "Simba, aku tahu semua ini bukan mimpi," katanya pelan. Pak Karyo menoleh dengan mata merah. "Kamu lihat apa?" Arga menelan ludah. "Aku lihat mereka, sosok-sosok itu. Malam tadi mereka manggil-manggil namamu." Pak Karyo langsung berdiri, menarik Arga ke ruang tengah. Ia menutup semua pintu dan jendela. Kemudian ia duduk sambil memegangi kepala, seperti orang yang kehilangan akal. "Aku nggak bisa keluar dari ini, Ga," katanya dengan suara berat. "Sekali kamu masuk ke perjanjian ini, nggak ada jalan balik." Arga hanya bisa terdiam. Di benaknya mulai tergambar potongan-potongan cerita. 2 kecelakaan yang aneh, bus-bus yang selalu ramai meski tragedi terus terjadi, dan sosok hitam besar yang menghuni garasi. "Apa sih, Mbah? Benar-benar menyerahkan mereka semua sebagai tumbal?" tanya Arga. Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Karyo tak menjawab.
Namun air matanya yang jatuh diam-diam sudah cukup jadi jawaban. Malam itu Arga tidak bisa tidur. Ia tahu kakeknya berada dalam lingkaran iblis yang tak bisa dihentikan. Tapi ia tak menyangka bahwa keesokan harinya sesuatu yang jauh lebih mengerikan akan terjadi. Di dalam mimpi singkatnya, Arga melihat sosok hitam besar itu berdiri di samping tempat tidurnya dan berkata dengan suara parau, "Tumbalmu sudah habis, sekarang giliran darahmu." Pagi itu langit pemalang mendung, seolah ikut merasakan beban yang dipikul Pak Karyo. Angin bertiup kencang, membawa debu-debu dari jalanan masuk ke sela-sela garasi bus yang mulai berkarat. Beberapa daun kering beterbangan menempel di jendela rumah tua itu. Arga duduk di ruang tengah dengan wajah lesu. Matanya sembab karena kurang tidur. Di tangannya ada segelas teh yang tak disentuh sejak diseduh. Di hadapannya, Pak Karyo berdiri sambil memandangi foto-foto tua di dinding rumah. Foto istrinya yang sudah lama meninggal, foto anak-anaknya, dan foto Arga waktu masih kecil, hening. Tak ada yang bicara selama beberapa menit sampai akhirnya Arga membuka suara. "Simba, apa aku yang akan dijadikan tumbal berikutnya?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Pak Karyo menunduk dalam. Jawaban yang tak pernah ingin ia ucapkan akhirnya harus keluar juga. "Aku nggak punya pilihan, ga. Mereka udah mulai ngancam. Kalau aku nggak ngasih tumbal, mereka sendiri yang akan datang mengambilmu." Arga menggigit bibir bawahnya. Tangannya mengepal. "Berarti semua ini cuma demi uang ya, Bah? Demi bus, demi nama besar, demi kesuksesan?" Pak Karyo menggeleng. "Dulu, awalnya aku cuma pengen usaha ini tetap hidup. Waktu pesaing-pesaing makin banyak, aku takut kalah. Aku takut semua kerja kerasku sia-sia. Maksari yang nawarin jalan pintas itu. Katanya gampang, tinggal kasih tumbal, rezeki lancar. Dan ternyata memang benar, tapi yang enggak aku sangka, harga yang harus dibayar lebih mahal dari segalanya." Tiba-tiba, dari arah garasi terdengar suara jeritan. Bukan jeritan biasa, tapi jeritan serak seperti dari tenggorokan yang sobek. Mereka berdua langsung berdiri. Arga mendekati jendela dan mengintip keluar. "Simba, itu siapa di tengah garasi?" Pak Karyo mendekat. Matanya terbelalak. Di sana berdiri sosok tinggi besar berkulit hitam. Di belakangnya ada barisan penumpang. Bus makhluk-makhluk yang menyerupai manusia, tapi tubuhnya rusak, penuh luka, wajahnya hancur. Mereka menatap lurus ke arah rumah seperti menunggu aba-aba. "Simba, dia datang buat aku ya." Suara Arga mulai bergetar. Pak Karyo memeluk cucunya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia menangis, bukan karena menyesal telah memulai pesugihan, tapi karena tahu ia telah kehilangan hal paling berharga dalam hidupnya. Malam mulai datang. Rumah itu terasa lebih gelap dari biasanya. Lilin-lilin dinyalakan. Pak Karyo duduk di ruang tengah sambil memandangi api kecil yang menari-nari. Di depannya, ada sebuah kitab ritual pemberian Maksari yang dulu tak pernah ia buka sendiri, hanya mengandalkan perantara. Namun malam ini ia nekat membuka halaman terakhir. Ada satu tulisan yang ia baca berulang kali. "Jika ingin menghentikan perjanjian, tumbal pengganti harus berasal dari darahmu sendiri. Darahmu sendiri, bukan Arga, tapi dirimu sendiri." Tanpa banyak kata, Pak Karyo masuk ke kamar, mengganti bajunya, dan keluar membawa satu kendi berisi minyak hitam. Ia duduk di tengah garasi, dikelilingi bus-bus yang kini lebih mirip peti mati berjalan. Dari arah ujung garasi, sosok makhluk tinggi itu muncul. Melangkah pelan dengan bunyi tanah yang pecah di setiap jejaknya. "Aku tahu, aku yang harusnya ditebus," bisik Pak Karyo. Makhluk itu mendekat. Tubuhnya seperti asap padat, mata merahnya menyala terang. Ia berhenti tepat di depan Pak Karyo. "Aku kasih semua yang aku punya, tapi jangan ambil cucuku. Ambil aku." Sekarang, tiba-tiba udara menjadi dingin sekali. Lilin-lilin di rumah padam bersamaan. Arga yang mengintip dari jendela berteriak, "Simba, ah!" Namun terlambat. Makhluk itu meraih tubuh Pak Karyo. Dalam sekejap, tubuh tua itu terangkat ke udara, menggeliat kesakitan. Darah mengucur dari telinga dan matanya. Jeritan terakhir Pak Karyo menggema di seluruh garasi.
disusul oleh suara bus-bas yang hidup sendiri meski tak ada kunci di dalamnya. Satu persatu mesin bus menyala. Lampunya berkedip liar, lalu semuanya hening. Keesokan paginya, warga menemukan garasi dalam keadaan kosong. Semua bus utuh tapi tidak ada tanda-tanda Pak Karyo. Rumahnya terbuka, tetapi seperti sudah lama ditinggalkan. Tidak ada jejak darah, tidak ada bau aneh. Hanya ada satu kendi hitam yang pecah di tengah garasi dan bekas lilin yang meleleh membentuk lingkaran. Arga berdiri lama di sana. Ia tahu kakeknya sudah pergi. Bukan sekadar mati, tapi dijemput oleh apa yang selama ini ia pelihara. Dan meski usaha itu kini ada di tangan Arga, ia memilih menutupnya selamanya. Bas-bas itu dijual ke luar kota. Rumah itu dikunci rapat, garasi diratakan, tapi bagi warga sekitar kenangan menyeramkan itu tetap hidup. Kadang saat malam gelap suara mesin bas masih terdengar, padahal tak ada kendaraan di sana. Dan legenda tentang pesugihan bus pariwisata di Pemalang akan terus hidup sebagai peringatan bahwa jalan pintas menuju kekayaan akan selalu datang dengan bayaran paling mengerikan. Sudah 3 bulan sejak kepergian Pak Karyo. Rumah tua itu kini benar-benar kosong. Catnya mulai mengelupas, jendelanya kusam, dan semak belukar tumbuh liar di sekitar garasi bekas tempat bus-bus pariwisata diparkir. Tapi bagi sebagian warga, rumah itu lebih dari sekadar bangunan tua. Itu adalah sarang kutukan. Banyak yang bersumpah mendengar suara mesin bus hidup di tengah malam. Padahal seluruh bus Pak Karyo sudah dijual. Ada pula yang melihat bayangan tinggi berdiri di halaman belakang, hanya muncul saat gerimis turun. Meski begitu, tidak ada yang berani masuk. Bahkan orang yang membeli bus dari usaha Pak Karyo pun, kabarnya mengalami kecelakaan atau bangkrut tak lama kemudian. Namun berbeda dengan warga lainnya, Arga masih sering datang ke rumah itu. Bukan untuk tinggal, melainkan untuk memastikan semua tetap terkunci dan tidak ada yang masuk. Ia percaya, sisa-sisa energi dari pesugihan kakeknya masih tertinggal, dan jika dibiarkan, bisa saja memakan korban lain. Arga kini tinggal di kontrakan kecil di desa sebelah. Ia memutuskan untuk hidup sederhana, jauh dari bisnis transportasi. Tapi yang tidak ia sadari, kutukan itu belum benar-benar selesai. Suatu malam ketika hujan deras turun membasahi Pemalang, Arga terbangun dari tidurnya. Ia mendengar klakson bus berbunyi panjang, sangat panjang, padahal ia tidak lagi punya bus. Jantungnya langsung berdebar. Ia bangkit dan menempelkan telinga ke dinding. Tidak ada suara lain. Namun, ketika ia melihat keluar jendela, matanya membelalak. Di kejauhan, tepat di tikungan jalan dekat kontrakannya, sebuah bus tua berdiri diam, dengan lampu menyala. Bodinya kusam, kacanya buram, tapi Arga bisa mengenalinya dengan jelas. Itu salah satu bus peninggalan Pak Karyo. Dengan tubuh menggigil, Arga keluar rumah sambil membawa senter. Hujan mengguyur tubuhnya, tapi ia terus berjalan menuju bus itu. Begitu mendekat, ia sadar sesuatu yang aneh. Tak ada sopir, tak ada suara mesin, tapi lampu-lampunya menyala. Ia mencoba mengintip ke dalam, dan itulah saat di mana ketakutan masa lalunya kembali menampar. Di dalam bus, duduk penumpang-penumpang, dengan wajah pucat, tubuh penuh luka, sebagian kepalanya retak, sebagian tak punya mata. Mereka menatap lurus ke depan, tapi salah satu dari mereka perlahan menoleh ke arah Arga. Itu wajah Pak Karyo. Tapi matanya hitam pekat. Mulutnya terbuka lebar seperti berteriak tanpa suara. Arga mundur beberapa langkah. Tangannya gemetar hebat. Tapi sebelum ia bisa kabur, pintu bus terbuka sendiri. Dan dari dalam terdengar suara parau. Ini belum selesai. Kau adalah darah terakhir. Kau adalah warisan. Arga lari sekuat tenaga kembali ke kontrakannya. Ia mengunci semua pintu dan menutup tirai. Tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah para penumpang itu muncul. Jeritan mereka menggema dalam kepalanya. Keesokan harinya, Arga pergi menemui seorang kiai tua bernama Kiai Jalal, yang dikenal mampu menangani gangguan gaib. Ia menceritakan semua yang terjadi, dari awal mula pesugihan kakeknya, hingga kejadian semalam. Kiai Jalal mendengarkan dengan saksama, lalu menghela napas panjang. Nak,
Pesugihan seperti itu bukan sekadar ikatan antara manusia dan jin, tapi sudah jadi bagian dari darah. Kau cucu kandungnya, berarti kau adalah penerusnya, mau tidak mau. Jika ikatan tidak diputus, maka mereka akan terus mengejar. Arga menunduk. Terus, harus bagaimana Kiai? Harus ada pemutusan warisan, tapi itu tidak mudah. Harus dilakukan di tempat asal perjanjian, di garasi itu. Dan harus dilakukan oleh darah yang terikat. Arga menelan ludah. Saya sendiri, Kiai Jalal mengangguk pelan. Dan waktumu tidak lama. 3 malam dari sekarang. Setelah itu, kutukan akan menuntut darahmu sebagai tumbal terakhir. Malam pertama, Arga kembali ke rumah tua itu. Ia membawa kitab tua milik Pak Karyo, beberapa sesajen, dan didampingi oleh 2 santri Kiai Jalal. Mereka membacakan doa-doa, menyalakan dupa, dan menabur garam di seluruh garasi. Malam itu berjalan tenang, sampai tengah malam. Tiba-tiba, semua dupa padam, bersamaan. Angin kencang bertiup dari arah dalam garasi. Suara klakson bus kembali terdengar. Bukan satu, tapi semua bus. Padahal sudah tidak ada satupun bus di sana. Lalu terdengar jeritan, tangisan, tawa anak kecil, dan suara langkah kaki berlari. Santri pertama pingsan. Santri kedua muntah, darah, dan Arga. Ia melihat sosok kakeknya berdiri di tengah garasi. Tubuhnya hangus, tangan kirinya tak ada, matanya kosong. Maafkan aku, Ga. Katanya lirih, Arga gemetar. Tapi ia membaca doa yang diajarkan Kiai Jalal. Dengan suara gemetar, ia membakar kitab itu. Api menyala besar, dan sosok-sosok hitam mulai berteriak kesakitan. Mereka mencakar dinding, memecahkan jendela, berusaha keluar dari dimensi yang kini terbakar. Dan ketika kitab itu berubah jadi abu, semua suara menghilang. Garasi menjadi sepi. Arga pingsan di tempat. Keesokan paginya, warga menemukan Arga terbaring di lantai garasi. Tubuhnya lemah, tapi masih hidup. Rumah itu kini benar-benar kosong. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada makhluk hitam. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, tempat itu terasa damai. Arga bangkit perlahan. Ia menatap langit. Air hujan pagi menyentuh wajahnya. Warisan itu sudah diputus, tapi ia tahu, tak semua bisa dihapus. Nama Pak Karyo tetap akan dikenang, bukan sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai orang yang menggadaikan nyawa demi kejayaan sementara. Dan Arga bertekad untuk tidak mengulanginya. Sudah hampir setahun berlalu sejak Arga memutus ikatan pesugihan milik kakeknya. Rumah tua Pak Karyo sudah dirobohkan oleh pemerintah desa karena dianggap berbahaya dan tidak layak huni. Lahan bekas rumah itu sekarang hanya tanah kosong yang ditumbuhi alang-alang. Arga sendiri memilih hidup tenang. Ia bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah dasar di desa tetangga. Hidupnya sederhana, jauh dari dunia bisnis transportasi. Tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada suara klakson tengah malam. Tidak ada bayangan-bayangan yang mengintainya. Hidupnya terasa normal. Bahkan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa damai. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu sore, Arga menerima telepon dari seorang teman lamanya, Dani, yang dulu pernah menjadi kernet di salah satu bos Pak Karyo. "Gak, kamu masih ingat bos yang dulu, yang warnanya biru tua, yang sering dipakai ke Dieng?" tanya Dani. Arga mengernyit. "Iya." "Kenapa?" "Bus itu muncul lagi, Ga, di Purwokerto. Tapi, bukan dibawa orang, bukan dijual ke PO manapun. Dia muncul sendiri di depan terminal." Arga terdiam. Dani melanjutkan dengan suara bergetar. "Ada CCTV-nya, gak ada sopir. Tapi bus itu bisa nyala sendiri, jalan sendiri, dan penumpangnya gak wajar." Arga tak bisa berkata apa-apa. Perasaan tenang yang ia bangun selama setahun hancur seketika. Bus itu seharusnya sudah dibakar dan dilebur bersama dengan yang lain. Tapi entah bagaimana satu unit lolos. Beberapa hari kemudian, Arga nekat berangkat ke Purwokerto.
Ia ditemani Dani dan satu orang warga lokal bernama Pak Pranoto, penjaga, malam terminal yang pertama kali melihat bos itu muncul. "Jam 2 pagi mas," kata Pak Pranoto saat mereka duduk di pos keamanan. "Saya lagi ngeronda." Tiba-tiba lampu terminal nyala semua. Terus saya lihat bus itu pelan-pelan masuk terminal. Gak ada suara mesin tapi rodanya muter. Gak ada sopir, gak ada kernet. Tapi dari dalam, kelihatan siluet orang duduk seperti nunggu keberangkatan. Arga mengusap wajahnya. "Busnya sekarang di mana?" tanyanya. Pak Pranoto menunjuk ke arah garasi penyimpanan barang bukti milik Dishub. "Tapi jangan kaget ya mas, bus itu nggak bisa dimatiin lampunya. Padahal mesin nggak nyala. Terus ada bau busuk dari dalam. Tapi waktu dibuka nggak ada mayat, nggak ada apa-apa. Hanya bangku-bangku penuh bekas darah kering." Arga dan Dani saling pandang. Arga menarik napas panjang, menyiapkan diri. Malam itu mereka bertiga masuk ke garasi penyimpanan. Lampu neon di langit-langit redup berkedip-kedip. Di ujung ruangan bus biru tua itu berdiri. Logo perusahaan lama Pak Karyo sudah pudar tapi Arga langsung mengenalinya. Lampu depannya menyala samar, seolah bus itu masih hidup. Arga mendekat perlahan, membuka pintu depan bus yang tidak dikunci. Begitu pintu terbuka, bau anyir darah langsung menyeruak keluar. Dani menutup hidungnya. Pak Pranoto mundur beberapa langkah, tapi Arga tetap naik ke dalam. Suasana dalam bus dingin seperti kulkas, meski tidak ada AC menyala. Bangku-bangku penumpang penuh bercak hitam kering. Beberapa kursi terlihat sobek, seperti dicakar sesuatu. Tapi yang paling mengganggu adalah, ada boneka kecil duduk di bangku paling belakang. Boneka itu mengenakan seragam sekolah dasar, matanya kosong, dan di dadanya tertulis dengan spidol merah, "Kau pikir semua sudah selesai, kami hanya menunggu." Arga mundur, kakinya gemetar. Seketika pintu bus tertutup sendiri dengan keras. Lampu-lampu di dalam bus menyala merah. Lalu, terdengar suara mesin menyala, meski tidak ada kunci di dashboard. Bus itu bergetar, seperti hendak berjalan. Dari speaker dalam bus, terdengar suara perempuan, seperti petugas pramugari. "Selamat datang kembali Arga. Perjalanan belum selesai. Kursi telah tersedia. Tumbal belum lunas." Arga berteriak memukul-mukul pintu agar bisa keluar. Tapi pintu tidak mau terbuka. Dani dan Pak Pranoto mencoba menarik dari luar, berteriak memanggil namanya. Tapi semua suara terdengar teredam dari dalam. Arga merasa seperti terperangkap di dunia yang berbeda. Lalu dari jendela, Arga melihat bayangan penumpang-penumpang mulai muncul satu persatu. Mereka naik dari pintu belakang. Wajah-wajah itu adalah korban-korban masa lalu bus Pak Karyo, termasuk Ibu Arga sendiri. Dan di kursi pengemudi Pak Karyo duduk sambil tersenyum. "Gak, ikut aku saja, sini warisan muda, kenapa ditinggal begitu saja?" Suaranya terdengar parau tapi jelas. Arga menutup matanya. Ia mulai membaca doa dengan keras. Ia mengulang doa, pemutus ikatan yang dulu diajarkan Kiai Jalal. Berkali-kali. Hingga suaranya habis, dan tiba-tiba, semuanya berhenti. Lampu bus padam. Suara mesin lenyap. Pintu bus terbuka dengan pelan. Dani langsung menarik Arga keluar. Bus itu kini benar-benar kosong. Boneka kecil di bangku belakang sudah tidak ada. Besok paginya, Dishub memutuskan untuk menarik bus itu ke tempat pelelangan, tapi Arga memohon agar bus itu dihancurkan total dan dibakar bersama benda-benda peninggalan Pak Karyo yang lain. Ia bersedia menanggung biaya, asalkan tidak ada orang lain yang menyentuh bus itu lagi. Beberapa hari kemudian, bus itu dibakar di pinggir hutan. Api membumbung tinggi, menghanguskan seluruh bagian kendaraan. Dan Arga berdiri jauh dari sana, menyaksikan sisa terakhir dari kutukan keluarganya berubah menjadi abu. Namun, beberapa minggu setelahnya, seorang sopir angkot di Pekalongan melapor bahwa ia melihat bus biru tua melintas malam hari, tanpa lampu, tanpa sopir, dan dengan penumpang berwajah rusak duduk di dalamnya. Angin malam berembus pelan di terminal Tegal. Sebagian besar penumpang sudah pulang. Suara riuh kendaraan besar telah mereda, menyisakan suara nyamuk, langkah kaki petugas ronda,
dan denting halus logam dari warung kopi yang mulai menutup. Tapi malam itu berbeda. Darto, petugas kebersihan yang bertugas di terminal, sedang menyapu lantai lorong keberangkatan saat ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di lorong yang biasanya digunakan bus-bus malam, ada satu unit bus biru tua yang berdiri diam, menghadap ke arah luar terminal. Bus itu tak tercatat di jadwal keberangkatan malam itu. Tidak ada awak, tidak ada suara mesin. Tapi lampunya menyala samar, redup, seolah menantang siapa saja untuk mendekat. Darto berhenti menyapu. Ia menajamkan pandangan. Meski samar, ia bisa melihat ada satu kursi yang kosong tepat di barisan depan, seolah menunggu penumpang duduk. Dan lebih aneh lagi, uap dingin keluar dari sela pintu bus yang tertutup rapat. Darto berjalan pelan ke arah bus itu. "Halo, ini bus siapa ya?" tanyanya sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia menempelkan wajah ke jendela. Dari dalam, ia bisa melihat semua kursi terisi, tapi bukan oleh orang biasa. Wajah-wajah pucat, kosong, duduk diam. Menghadap ke depan, Darto langsung mundur. Jantungnya berdebar keras. Tapi saat ia akan pergi, pintu bus membuka sendiri dengan suara mendesis perlahan. Dan dari dalam terdengar suara perempuan dengan nada lembut namun mencekam. "Masih ada satu kursi kosong." Darto tidak menunggu lebih lama. Ia lari sekencang-kencangnya ke pos jaga. Ketika ia membawa 2 satpam kembali ke tempat tadi, bus itu sudah tidak ada. Keesokan harinya, kabar soal bus hantu itu menyebar ke seluruh penjuru terminal. Sebagian menganggapnya hanya cerita iseng, tapi sebagian lain percaya, apalagi setelah 2 sopir bus malam mendadak hilang tanpa jejak seminggu sebelumnya. Di tempat lain, Arga sedang mengajar murid-murid SD ketika ia menerima pesan WhatsApp dari Dani. "Ga, bus itu muncul lagi, sekarang di Tegal. Ada kursi kosong," katanya. Arga terdiam menatap layar. Ia tahu, meski ia sudah membakar bus itu, kutukan pesugihan belum benar-benar selesai. Ada sesuatu yang masih tertinggal di dunia ini, entah dalam bentuk roh atau sesuatu yang lebih kelam. Malamnya Arga berangkat ke Tegal. Ia tiba di terminal saat sudah sepi. Ditemani Dani dan seorang petugas ronda malam yang mengaku sempat melihat kilatan lampu bus tua itu. Mereka duduk di warung kopi kecil, mengamati dari jauh. "Kalau dia muncul, aku mau lihat langsung," kata Arga pelan. "Kalau memang kursi itu buat aku akan duduk, tapi bukan untuk ikut, untuk mengakhiri semuanya." Dani menatapnya khawatir. "Kamu yakin?" "Gila, Ga. Itu bukan sekadar kursi, itu jebakan." Arga menatap ke arah lorong keberangkatan, matanya tajam. "Aku sudah terlalu lama lari. Sekarang saatnya selesai." Tepat pukul 02 sana dini hari, lampu lorong keberangkatan berkedip. Udara mendadak jadi dingin. Suara mesin bus terdengar samar dari kejauhan, meski tidak ada kendaraan datang. Lalu, dari kabut tipis yang menyelimuti terminal, bus biru tua itu muncul kembali. Ia meluncur pelan, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Posisinya sama persis dengan yang digambarkan Darto. Menghadap keluar, satu kursi depan kosong, lampu redup menyala. Pintu terbuka dengan sendirinya. Arga berdiri. "Jangan, Ga," bisik Dani, menahan lengan sahabatnya. Tapi Arga melepaskan pegangan itu dan melangkah pelan menuju bus. Ketika ia mendekat, ia bisa melihat lebih jelas wajah-wajah penumpang. Mereka tidak marah, tidak mengerikan seperti dulu. Mereka hanya menunggu, seolah ingin pulang, tapi tidak tahu harus kemana. Dan kursi kosong itu, kosong hanya untuknya. Arga naik perlahan. Udara di dalam bus sangat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Ia duduk. Begitu tubuhnya menyentuh kursi itu, lampu bus menyala terang. Para penumpang tersenyum tipis. Di balik kabut, terdengar suara tangisan. Lalu tepuk tangan kecil seperti suara anak-anak. Di kursi pengemudi, sosok Pak Karyo muncul lagi. Tapi kali ini, wajahnya tidak menyeramkan. Ia terlihat tua, lelah, dan menunduk dalam-dalam. "Maafkan aku, Kak. Tapi kau telah menebus semuanya," katanya lirih.
dan perlahan satu persatu penumpang menghilang menjadi debu cahaya. Bus itu berguncang sekali, lalu lenyap, meninggalkan Arga duduk sendiri di tengah lorong terminal yang kosong. Dani berlari menghampirinya. Arga duduk di lantai terminal, lemas, wajahnya pucat tapi tenang. Di sebelahnya, kursi lipat kayu yang tadi kosong kini terbakar pelan, menyisakan abu dan tulisan gosong di lantainya. Kutukan telah selesai. Sejak malam itu bus biru tua tidak pernah muncul lagi. Tidak ada lagi kejadian aneh di terminal. Tidak ada kursi kosong yang mengundang. Tidak ada suara mesin bus di tengah malam tanpa pengemudi. Namun sebagian orang masih bertanya-tanya, kemana sebenarnya para penumpang itu pergi? Dan apa yang terjadi dengan Arga malam itu di dalam bus? Arga sendiri tidak pernah mau bercerita, tapi ia sering datang ke terminal tengah malam, duduk di bangku paling ujung, sambil menatap lorong keberangkatan. Bukan karena ia menunggu bus, tapi mungkin karena ia menjaga agar tidak ada bus lain yang kembali.